Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansor Rahab akan menjelaskan uh, slide pertama dari PPT kelompok 4 sosiologi yang termasuk dalam conformity dan deviation. Pengertian conformity berarti penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan deviation adalah penyimpangan terhadap nilai-nilai dalam masyarakat. Konformitas menurut Surjono Sukanto pada tahun 2000, konformitas berarti penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan norma dan nilai masyarakat. Pengertian menurut beberapa ahli, menurut John M. Shepard mendefinisikan conformity is the type of social interaction in which an individual behaves toward others in ways expected by the group. Yang berarti jadi konformitas adalah seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya kelompok. Sedangkan menurut Kessler dan Kessler pada tahun 1969, conformity is a change in behavior or belief as a result of real or imagined group pressure, yang artinya konformitas tidak hanya bertindak atau bertingkah laku seperti orang lain lakukan, tetapi juga terpengaruh bagaimana orang lain bertindak. Kemudian menurut pengertian beberapa ahli yang lain, menurut Muzaffar Sherif yang dikutip oleh Zenden pada tahun 1979 melakukan eksperimen di Columbia University. Pada subjek penelitian adalah 2 orang mahasiswa yang diminta memperkirakan jarak gerak suatu titik cahaya di layar dalam suatu ruang gelap. Dikala eksperimen dilakukan dengan masing-masing subjek secara terpisah, jawaban-jawaban yang diberikan cenderung berbeda satu dengan yang lainnya. Namun manakala eksperimen dilakukan dengan beberapa orang subjek sekaligus dan para subjek dimungkinkan untuk saling mempengaruhi, maka jawaban hampir sama semua. Dari eksperimen ini, Sherif menyimpulkan bahwa dalam situasi kelompok, orang cenderung membentuk suatu norma sosial. Dan hal itu pula disimpulkan bahwa menurut M. Sherif, konformitas berarti keselarasan, kesesuaian berperilaku individu-individu anggota masyarakat dengan harapan-harapan masyarakat, sejalan dengan kecenderungan manusia dalam kehidupan berkelompok membentuk norma sosial. Dari uraian mengenai berbagai pengertian konformitas di atas, dapat disimpulkan bahwa konformitas adalah suatu bentuk sikap penyesuaian diri terhadap nilai-nilai masyarakat. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh beberapa rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajuna Sari akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari uraian mengenai berbagai pengertian konformitas. Dapat disimpulkan bahwa konformitas adalah suatu bentuk sikap menyesuaikan diri seseorang. Jenis konformitas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, compliance, konformitas yang benar-benar bertentangan dengan keinginan kita, dilakukan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua, acceptance, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan alasan untuk melakukan konformitas tersebut, tidak sepenuhnya kita ingkari. Kapan manusia melakukan konformitas? Ketika keputusan sudah dibuat atau pokok bahasan yang dibicarakan dirasa tidak kompeten. Kemudian, konformitas tinggi pada saat 3 atau lebih orang dalam grup kohesif anonymous mempunyai status sosial yang tinggi. Alasan orang melakukan konformitas. Yang pertama, keinginan seseorang untuk memenuhi harapan orang lain atau mengupayakan penerimaan atau menyesuaikan diri. Perkenalkan, saya Medina Sophia Anggini. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, konformitas warga masyarakat tradisional adalah kuat. Itu maksudnya seperti di desa-desa yang terpencil di mana tradisi dipelihara dan dipertahankan dengan kuat, maka warga masyarakat desa tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengadakan konformitas atau penyesuaian terhadap kaedah-kaedah serta nilai-nilai yang berlaku.
Di dalam masyarakat desa yang terpencil, apabila seseorang mendirikan rumah, maka dia akan meniru bentuk-bentuk rumah yang telah ada dan telah terinstitusikan dengan bentuknya. Sedangkan jika kita mendirikan rumah dengan bentuk yang berbeda dan dengan pola tersebut, maka kita akan dicela oleh warga sekitarnya. Konformitas atau penyesuaian di kota-kota itu sangat kecil karena kaidah-kaidah di dalam kota itu mengalami perkembangan dan perubahan sehingga proses institusionalisasinya sukar terjadi apabila dibandingkan dengan masyarakat yang ada di desa. Bahkan konformitas di kota besar itu seringkali dianggap sebagai hambatan terhadap kemajuan dan perkembangan. Konformitas biasanya menghasilkan ketaatan dan kepatuhan. 5. Ada hal-hal yang mempengaruhi adanya konformitas seperti kurangnya percaya diri, kepercayaan terhadap kelompok, kepercayaan diri yang lemah, rasa takut terhadap celaan sosial, rasa takut terhadap penyimpangan, kekompakan kelompok, kesepakatan kelompok, ukuran kelompok, keterikatan pada nilai bebas, keterikatan terhadap non-konformitas. Kedua, ada materi penyimpangan. Dalam materi ini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari penyimpangan sosial. Menurut Robert M. Z. Lawang, penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Sedangkan menurut James W. van de Zanden, perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas. Baiklah, saya Armelia Farinaldi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang penyimpangan. Menurut Limer, penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir oleh masyarakat, seperti misalnya membuang sampah sembarangan dan melanggar rambu lalu lintas. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah suatu perilaku penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali, sehingga lama-kelamaan tidak akan dapat lagi ditolerir oleh masyarakat. Seperti misalnya seorang yang melakukan perampokan secara terus-menerus dan memakai narkoba secara terus-menerus yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Kemudian, ada macam-macam bentuk penyimpangan individual. Seperti yang kita ketahui, penyimpangan individual atau personal adalah suatu perilaku pada seseorang dengan melakukan pelanggaran terhadap suatu norma pada budaya dan keamanan akibat suatu sikap perilaku yang jahat dari orang tersebut atau adanya gangguan jiwa pada seseorang. Macam-macam bentuk penyimpangan individual tersebut ialah seperti yang pertama, penyalahgunaan narkoba, yang kedua pelacuran, yang ketiga penyimpangan seksual, yang keempat tindak kriminal atau kejahatan seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan. Dan yang kelima adalah gaya hidup, seperti wanita yang berpakaian minim dan lelaki yang memakai tato. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Rizka Zahwa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang penyimpangan kolektif atau group deviation. Penyimpangan kolektif adalah suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan, serta tindak kriminalitas lainnya. Adapun bentuk penyimpangan kolektif, yang pertama yaitu tindak kenakalan. Suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang nakal umumnya suka melakukan sesuatu hal yang dianggap berani dan keren walaupun bagi masyarakat umum tindakan tersebut adalah bodoh, tidak berguna, dan mengganggu. Contohnya, penyimpangan kenakalan bersama yaitu seperti aksi kebut-kebutan di jalan. Yang kedua adalah tawuran atau perkelahian antar kelompok. Pertemuan antara dua atau lebih kelompok yang sama-sama nakal atau kurang berpendidikan mampu menimbulkan perkelahian di antara mereka di tempat umum sehingga orang lain yang tidak bersalah banyak yang menjadi korban. Yang ketiga yaitu tindak kejahatan berkelompok atau komplotan.
Kelompok jenis ini suka melakukan tindak kejahatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Jenis penyimpangan ini bisa bertindak sadis dalam melakukan tindak kejahatannya dengan tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Contohnya merampok. Yang keempat yaitu penyimpangan budaya. Penyimpangan kebudayaan adalah suatu bentuk ketidakmampuan seseorang menyerap budaya yang berlaku sehingga bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Contohnya, syarat mas kawin yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori penyimpangan yang berperspektif sosiologis. Yang pertama yaitu anomi. Teori ini menyatakan bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Teori ini dikemukakan oleh Robert Merton sekitar tahun 1930-an. Yang kedua yaitu teori sosialisasi. Teori ini menyatakan bahwa penyimpangan perilaku adalah akibat dari proses belajar, penguasaan sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari subkultur. Teori tersebut lebih dikenal dengan istilah asosiasi diferensial. Teori ini dikemukakan oleh Sutherland. Yang ketiga yaitu teori labeling. Teori ini menjelaskan penyimpangan dikategorikan labeling ketika perilaku telah sampai pada tahap penyimpangan sekunder. Analisis pemberian cap tersebut dipusatkan pada reaksi orang lain. Artinya, ada orang-orang yang memberikan definisi, julukan, atau pemberian label pada individu-individu yang menurut penilaian orang tersebut adalah menyimpang. Teori labeling dikemukakan oleh Becker. Yang keempat yaitu teori kontrol. Penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Teori ini dikemukakan oleh Hirsi 1969. Menurutnya dalam kontrol sosial terdapat 4 unsur yaitu attachment atau kasih sayang, yang kedua komitmen atau tanggung jawab, yang ketiga involvement atau partisipasi, dan keempat belief atau kepercayaan. Yang kelima yaitu teori konflik. Teori konflik ini menitik beratkan pada analisis asal-usul terciptanya suatu aturan atau tata tertib sosial. Perspektif konflik memahami masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang berlebih akan menciptakan hukum dan aturan-aturan yang menjamin kepentingan mereka. Ini dikemukakan oleh Queenie 1979.